Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Akhwafu ma akhafu ala ummati ittiba'ul hawa wa tul amal. Yang sangat aku khawatirkan dari umatku adalah tindakan mengikuti hawa nafsu dan panjang angan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tulul amal dan efek buruknya terhadap kehidupan seseorang. Dalam kitab Minhajul Abidin karangan Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa ada mufsidatul al-qalb, perusak hati itu ada 4. Pertama adalah tulul amal, yakni panjang amal, yang panjang angan. Yang kedua adalah iri hati atau hasad. Yang ketiga adalah al-istijal, yakni terburu-buru dalam melakukan perbuatan atau pekerjaan. Yang terakhir adalah at-takabbur atau al-kibr. Mari kita bahas tentang efek buruk dari tulul amal atau panjang angan itu. Yang pertama adalah orang yang panjang angan biasanya dia melakukan ibadah dengan bermalas-malasan. Kenapa? Karena dia akan berkata, aku akan melakukannya nanti. Yang oleh kalangan ulama, orang seperti ini adalah orang-orang yang tukang tunda atau disebut al-mutasawwifin. Orang yang senantiasa mengatakan nanti atau saufa. Karena kata dia, karena waktu di hadapanku masih panjang, maka tidak perlu terburu-buru untuk melakukan kebaikan, untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, untuk beramal kebaikan, untuk menabung kebaikan. Toh amalku masih sangat panjang dan kesempatanku masih sangat terbuka dan seterusnya. Yang kedua adalah menunda-nunda tobat karena merasa umurnya masih panjang. Nafsunya berkata, aku akan bertobat nanti. Ini bersama dengan yang pertama. Tapi ini tekanannya kepada menunda tobatnya, bukan menunda melakukan perbuatan baik. Waktunya masih lama. Aku masih muda, masih perjaka, masih kuat, masih seger, masih masih bugar, dan pintu tobat itu masih sangat terbuka. Apalagi aku yang masih muda seperti ini, tenagaku masih kuat. Nanti ajalah tobatnya, sekarang masih maksiat aja. Masih ada sekian waktu untuk aku kembali kepada Tuhan. Aku sanggup melakukannya kapan saja. Aku sesuai dengan apa yang aku mau. Namun ia lupa bahwa ajalnya akan tiba pada saat yang tidak dia duga. Ini masalahnya adalah masalah kecerdasan. Masalah kecerdasan. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang-orang yang kayyis, al-kayyis manda dan nafsahu amil lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang senantiasa amila lima ba'dal maut, yang menekuk hawanya, hawa nafsunya, dan senantiasa bersiap untuk kematiannya karena dia tidak tahu kapan perjanjiannya dengan Sang Maha Kuasa itu telah dia teken, telah dia tanda tangani. Nah, ini berbeda dengan orang yang tulul amal itu. Dia menganggap, wah aku masih muda. Dan biasanya orang mati juga 63 tahun minimal. Aku masih 20 tahun, masih 25 tahun, masih 30 tahun, masih 18 tahun. Kalau maksiat nanti bisa dihapus. Toh Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Ini pandangan yang orang-orang tulul amal seperti ini. Ya, orang-orang yang tidak tahu bahwa suatu saat dia belum sempat bertobat, tapi kematian telah keburu menjemput. Ini harus kita waspadai. Bahwa sungguhnya orang-orang yang panjangan itu akan terkagetkan
tatkala MOU dia tentang kematiannya diteken tapi dia tidak tahu dan dia harus menghadap Allah padahal tobatnya belum terselesaikan. Yang ketiga adalah lebih bersemangat mencari kekayaan dan harta dunia daripada berbuat baik untuk akhiratnya. Ini juga bermasalah. Jadi orang-orang tul amal itu menganggap bahwa dunia itu masih panjang dan dia harus menghimpun kekayaan sebanyak-banyaknya. Dia akan mengatakan dalam soal rezeki misalnya, dia akan mengatakan, aku takut miskin di masa tuaku. Di saat aku sudah tak sanggup lagi berusaha, maka aku harus mendapatkan harta banyak saat ini yang dapat aku simpan untuk berjaga-jaga kalau aku sakit, aku tua atau fakiran semacamnya. Semangat seperti ini mungkin kita bisa benarkan, asalkan pada saat yang bersamaan juga semangat dia untuk beribadah kepada Allah setingkat atau setara dengan semangat dia untuk mencari dunia. Yang bermasalah atau lebih semangat untuk mencari akhiratnya lebih tinggi daripada semangat mencari dunianya. Karena orang-orang cerdas adalah orang-orang yang menghargai keabadian dan tidak sama sekali melukakan kefanaan. Karena dia masih hidup dalam fana, maka dia bekerja untuk alam fananya, tapi dia bersiap-siap untuk amal bakoknya. Nah, orang-orang yang tul amal tidak demikian. Dia dunia menjadi prioritas, bahkan disebutkan menjadi abdud dunya, abdud dirham, abdud dolar, kalau sekarang mungkin abdud dinar, kemudian abdud dinar, abdud dirham, abdud dolar pada saat ini. Yang ada di kepalanya hanya dinar, dirham, kemudian dolar. Sehingga kemudian dia tidak bersiap-siap untuk menabung. Dia tidak berpikir bagaimana kalau aku miskin pada saat nanti di akhirat. Amalku tidak bisa terbawa ke akhirat. Yang dia pikir adalah bagaimana kalau aku miskin pada saat hari tua. Dia tertahan pada kehidupan dunia saja. Dia tertahan pada batas umurnya saja. Dia lupa bahwa ada kehidupan lain yang harus dia hadapi pula pada saat dia berada di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam soal rezeki misalnya, apa yang akan aku makan nanti? Apa yang aku akan minum nanti? Pakaian apa yang aku akan pakai nanti? Pakaian apa pada saat aku menghadapi musim dingin, musim panas, musim salju, musim gugur, musim semi dan semacamnya. Sehingga kemudian mata batinnya dia tidak jauh menatap pada sebuah kehidupan keabadian. Pada kehidupan di mana dia tidak akan ada kehidupan lain selain kehidupan itu. Kehidupan yang ekstrim. Kehidupan yang sangat sengsara atau kehidupan yang sangat bahagia. Yang keempat, orang-orang yang tul amal ini atau panjang angannya, hatinya menjadi keras dan lupa terhadap akhirat. Sebab jika engkau mengangankan hidup yang lama ini, maka engkau tidak ingat kepada kematian dan kehidupan di alam kubur. Ya. Inilah yang kemudian menjadikan orang itu tatkala dia terpapar oleh penyakit yang disebut penyakit hati, yang disebut tul amal, panjang angan, maka 4 hal ini yang akan menimpa. Ya, 4 hal ini akan menimpa. Yang pertama adalah dia senantiasa malas melakukan ibadah dan ketaatan. Yang kedua, menunda-nunda pertaubatannya. Yang ketiga, dia senantiasa lebih banyak konsentrasinya dan prioritasnya pada dunia. Dan yang terakhir, dia menjadi keras hatinya dan lupa pada akhirat, lupa pada kehidupan abadi yang suatu saat pasti dialami. Semua kita tidak terpapar oleh penyakit yang ganas ini ya. Dan efeknya sampai efek akhirat. Namanya tul amal.
panjang angan. Putuslah, patahkan panjang angan ini dengan senantiasa kita ingat akhirat, mempercepat tobat dan memperbanyak taat kepada Allah, sehingga ruang space untuk tul amal menjadi sempit, bahkan kalau perlu kita tutup serapat-rapatnya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.